Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saif Fauzan Abdillah dari Prodi PCKRA, PCKRA 24, NIM 24 01 2406 01 0011. Di sini saya akan menjelaskan tentang tuna ganda. Di sini saya dari kelompok 7 yang berisikan Zakwan Rafael Faik, Salva Naufal Putra Iskandar, dan Indi Dwanda Alifa, serta saya sendiri. Oke, tidak usah berlama-lama, saya akan menjelaskan tentang tuna ganda. Yang pertama, pendahuluan. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang dalam proses pendidikannya membutuhkan layanan khusus karena adanya hambatan fisik, mental, emosional, atau sosial. Hambatan tersebut membuat mereka tidak dapat belajar secara optimal dengan metode pembelajaran yang sama seperti anak pada umumnya. Klasifikasi tuna ganda. Anak tuna ganda adalah anak berkebutuhan khusus yang memiliki kombinasi dua atau lebih kelainan. Kondisi ini menimbulkan kesulitan pembelajaran yang kompleks dan memerlukan pendekatan pendidikan khusus. Klasifikasi tuna ganda antara lain tuna netra dan tuna wicara, tuna netra dan tuna rungu, tuna netra dan tuna daksa, bisa jadi tuna netra dan tuna grahita, tuna netra dan tuna laras, tuna netra dengan kesulitan yang lain dalam belajar khusus. Yang ketiga yaitu faktor penyebab tuna ganda. Penyebab tuna ganda dapat berasal dari faktor genetik seperti kelainan kromosom maupun faktor lingkungan. Pada masa prenatal, penyebab bisa berupa infeksi yang dialami ibu hamil, kekurangan gizi, atau konsumsi obat dan alkohol. Jadi faktor di sini banyak ya, ada kekurangan gizi. Kekurangan gizi yaitu ibu hamil itu tidak memiliki gizi yang cukup dan mungkin belum tahu menahu ya tentang cara makannya gimana, gizi apa aja yang harus dipenuhi gitu. Ya, terus konsumsi obat dan alkohol. Sudah jelas ya, kalau ibu hamil itu tidak boleh mengkonsumsi obat-obatan secara berlebihan dan alkohol, karena itu bisa menyebabkan anak itu kelainan. Contohnya yaitu tuna ganda ini. Pada masa kelahiran, penyebab meliputi bayi prematur, kekurangan oksigen saat lahir, atau luka pada otak. Setelah lahir, penyebabnya dapat berupa kecelakaan, keracunan, atau penyakit menyerang otak. Setelah lahir, penyebab dapat berupa kecelakaan, keracunan, atau penyakit yang menyerang otak. Jadi tuna ganda itu bukan cuma karena lahir ya, tapi bisa jadi karena kecelakaan, atau keracunan juga bisa, atau penyakit yang menyerang otak. Terus selanjutnya, kriteria anak tuna ganda, yaitu memiliki dua atau lebih jenis kelainan yang signifikan. Lalu kesulitan dalam berkomunikasi atau berinteraksi dengan sosial atau dengan orang-orang lain. Yang ketiga adalah kesulitan dalam mengikuti pembelajaran umum. Jelas ya, karena tuna ganda kan memiliki bukan kekurangan tapi apa ya? Ya bahasanya kita punya kelebihan yang berbeda lah. Jadi akan sulit dalam menelaah, entah itu dari omongan atau dari pendengaran juga. Anak tuna ganda memiliki hambatan yang lebih dari satu, baik sensorik, fisik maupun intelektual.
hambatan ganda ini membuat mereka mengalami kesulitan belajar yang berat. Oleh karena itu, penanganan harus dilakukan secara khusus, berkelanjutan, dan disesuaikan dengan kebutuhan anak. Jadi di sini para pendidik atau guru ya atau orang tua sendiri harus selalu sabar dan menangani secara khusus ya. Jadi tahu cara mengajarnya gimana agar dia tidak down atau dia tidak stres karena kekurangannya sendiri. Jadi kita sebagai pendidik atau nantinya orang tua itu harus tahu mana kekurangan yang harus kita tutup dan dilakukan secara khusus. Selanjutnya, penanganan anak tunaganda. Penanganan anak tunaganda dilakukan dengan pendekatan individual yang terintegrasi. Program pendidikan khusus seperti Individualized Education Program yang sangat penting untuk menyesuaikan pembelajaran. Selain itu, terapi multisensori, rehabilitasi fisik, konseling keluarga, dan kolaborasi antara guru, orang tua, tenaga medis, serta terapis menjadi bagian penting dari proses penanganan. Ya, benar ya di sini. Jadi penanganannya itu harus benar. Di sini juga harus berkolaborasi antara guru sama orang tua, itu saling sharing apa kekurangan yang harus ditutupi, terus harus penanganannya gimana. Lebih baik kayak misal orang tua yang menyekolahkan atau gimana ya, atau mau menyekolahkan di sekolah itu harus sering sharing. Jadi antara orang tua dan guru dan tenaga medis juga itu tahu kekurangan anak itu, jadi bisa dikontrol. Lanjut, proses pembelajaran penjas adaptif. Pendidikan jasmani untuk anak tunaganda perlu dirancang secara adaptif sesuai kondisi fisik dan kemampuan motorik mereka. Alat dan media pembelajaran harus dimodifikasi agar aman dan mudah digunakan. Aktivitas difokuskan pada pengembangan motorik kasar, koordinasi, kebugaran, serta interaksi sosial. Guru perlu menciptakan suasana pembelajaran yang komunikatif, penuh motivasi, dan selalu memberikan pengawasan ketat. Jadi di sini guru juga harus membedakan antara anak-anak yang normal dan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi tidak disamakan, karena di sini harus guru harus punya pengawasan yang ketat, terus harus penuh motivasi biar anak itu tidak jenuh atau tidak bosan atau apa. Jadi guru harus banyak motivasi, banyak pembelajaran yang menarik. Jadi anak itu bakal selalu senang dan selalu pengen belajar terus. Kesimpulan presentasi di sini yaitu pendidikan bagi anak tunaganda membutuhkan pendekatan menyeluruh, individual, dan adaptif. Setiap anak memiliki kebutuhan yang unik, sehingga proses pembelajaran harus fleksibel dan penuh kesabaran. Dukungan lingkungan yang aman, media pembelajaran yang sesuai, serta peran guru yang komunikatif dan terlatih sangat penting dalam mendukung